Sejak era kemerdekaan, mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia mengalami dinamika yang fluktuatif, mulai dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat hingga pemilihan tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD. Puncak kontroversi terjadi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Ketentuan ini menuai penolakan luas dari masyarakat karena dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menanggapi resistensi tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu. Nomor 1 Tahun 2014 sebagai langkah korektif, yang sekaligus mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Argumen pertama yang patut diajukan adalah bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan kemunduran serius dalam praktik demokrasi elektoral Indonesia. Sistem ini secara langsung menghilangkan hak politik warga untuk memilih pemimpin daerah secara langsung, sebuah capaian penting pasca reformasi yang menandai pergeseran dari sistem otoriter ke arah demokrasi partisipatoris. Dalam konteks ini, hak untuk memilih pemimpin secara langsung tidak hanya merupakan bagian dari hak politik dasar, tetapi juga refleksi dari prinsip kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan melalui reformasi 1998. Indonesia saat ini sedang mengalami fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif, 15-64 tahun, jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Hal ini memberikan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat institusi politik jika dikelola dengan baik. Salah satu cara untuk memanfaatkan potensi ini adalah melalui pilkada langsung, yang bukan hanya memberi hak suara kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran politik bagi generasi muda. Dalam pilkada langsung, anak muda tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga dapat terlibat aktif sebagai penyelenggara pemilu, relawan politik, pengawas independen, bahkan calon kepala daerah. Partisipasi generasi muda dalam pilkada langsung membantu mereka memahami demokrasi, meningkatkan literasi politik, dan melahirkan langsung ini menjadi investasi penting untuk memperkuat demokrasi dan membangun pemerintahan yang lebih inklusif dan akuntabel. Lebih jauh, mekanisme pemilihan melalui DPRD justru membuka ruang lebih luas bagi praktik politik oligarkis. Mengingat konfigurasi politik lokal di berbagai daerah yang syarat dengan kepentingan elit politik dan ekonomi, sistem ini cenderung memfasilitasi proses kooptasi kekuasaan oleh segelintir kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya politik dan finansial. Realitas ini berpotensi memperparah praktik jual beli suara serta memperkuat kolusi antara politisi dan pemodal yang selama ini menjadi problem laten